Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fauzi. Peserta PLDP 3 akan merumuskan tugas yang bertemakan tentang manajemen fungsional. Pertama, kita membahas konsep agribisnis perkebunan. Agribisnis perkebunan diartikan sebagai pertanian yang berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya meraih nilai tambah komersial yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Dan bisnis perkebunan memiliki karakteristik produksi sangat tergantung dengan kondisi tanaman dan alam. Yang kedua, produk dengan jumlah besar, mudah rusak, dan tidak bertahan lama. Dan juga area yang sangat luas dan tenaga kerja yang banyak. Maka dari itu, dalam menjalankan agribisnis perkebunan, harus memerlukan pemahaman terkait manajemen operasional. Dan yang pertama adalah manajemen operasional pabrik kelapa sawit. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perencanaan produksi, yaitu memperhatikan supply chain atau rantai pasok, di mana rantai pertama yaitu adalah kebun, kemudian rantai kedua adalah angkutan, dan kemudian rantai ketiga adalah diterima di PKS. PKS sendiri memiliki target. Yang pertama adalah pengendalian losis, kapasitas yang maksimal, dan kontrol proses. Kontrol proses terkait dengan mutu hasil produksi, rendemen produksi, dan biaya olah produksi. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sumber daya manusia dengan cara rekrutmen dan pelatihan yang secara teratur dan pembagian tugas yang jelas dan efisien antar pekerja. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian kualitas. Di sini adalah tugas dari quality control, memastikan bahwa olahan seperti CPO atau produk turunan lainnya memiliki standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan mesin. Yang pertama adalah maintenance preventive, itu melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga mesin dan peralatan dalam kondisi optimal. Dan kemudian yang kedua adalah pemeliharaan reaktif. Kemudian yang kelima adalah pengolahan bahan baku dan logistik, dengan mengolah hubungan dengan pemasok TBS dan memastikan bahan baku selalu tersedia dengan kualitas yang baik. Sistem penyimpanan dan pengiriman mengatur tempat penyimpanan TBS dan memastikan pasokan bahan baku selalu tersedia dengan kondisi yang baik. Dan yang keenam adalah efisiensi energi dan pengolahan lingkungan. Pertama, manajemen energi, yaitu mengoptimalkan penggunaan energi dalam proses produksi seperti pemanfaatan biomasa dari produk sampingan kelapa sawit untuk energi. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah. Mengolah limbah hasil proses produksi dengan mematuhi regulasi lingkungan yang ada. Yang ketujuh, pengendalian biaya dan keuangan, yaitu pengawasan biaya operasional dan pengolahan keuangan. Dan yang kedelapan adalah pemenuhan standar regulasi dan keamanan. Dan yang kesembilan adalah inovasi dan teknologi. Manajemen operasional yang baik akan memastikan pabrik kelapa sawit beroperasi secara optimal dengan hasil produksi yang maksimal dan berkualitas tinggi, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Selain menjalankan manajemen operasional, perusahaan harus memperhatikan juga manajemen ketiga. Manajemen ketiga adalah sistem yang diterapkan untuk mengelola kesehatan dan keselamatan kerja di suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Elemen utama dalam SMK 3 adalah yang pertama, kebijakan ketiga, perencanaan dan penilaian risiko. Yang ketiga, struktur organisasi dan tanggung jawab. Yang keempat, pelatihan dan kompetensi. Yang kelima, pemantauan dan pengukuran kinerja K3. Keenam, evaluasi dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh, penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja. Manfaat dari penerapan SMK 3 sendiri adalah meningkatkan produktivitas, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan citra perusahaan, memenuhi regulasi hukum, dan meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Secara keseluruhan, penerapan SMK 3 sangat penting untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi semua pihak yang terlibat dan dapat menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah sistem manajemen yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan kualitas produk, yaitu sistem manajemen mutu. Tujuan sistem manajemen mutu adalah memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, meningkatkan proses internal, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terakhir adalah mencapai kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Prinsip-prinsip sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001 sebagai acuan standar manajemen mutu
memiliki beberapa prinsip yang harus diikuti. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam arti organisasi harus selalu memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan serta berusaha untuk memenuhi dan melampaui harapan mereka. Yang kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan orang. Karyawan di semua level harus terlibat dalam dan diberdayakan dalam menjalankan proses-proses yang berkaitan dengan kualitas. Dan yang keempat adalah pendekatan proses. Menyadari bahwa hasil yang baik diperoleh dengan pengolahan proses secara efisien. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dan ketujuh, manajemen relasi. Elemen-elemen dalam sistem manajemen mutu melibatkan beberapa elemen kunci yang mendukung implementasi dan pemeliharaan kualitas dalam organisasi. Yang pertama, kebijakan mutu. Kedua, perencanaan mutu. Ketiga, pengendalian proses. Keempat, pemantauan dan pengukuran. Kelima, audit internal. Keenam, tindakan korektif dan preventif. Yang ketujuh, peningkatan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sistem manajemen mutu adalah elemen krusial dalam menciptakan produk atau layanan berkualitas dan dapat membantu organisasi mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan, serta keberlanjutan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan terkait materi manajemen fungsional yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.